Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, good. So, my students, do you still remember what day is today? Okay, today is Tuesday. So, every Tuesday, we can and we will study English together. Okay, before we start to study English, please, we can read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students in grade 6. Today we want to continue our lesson in lesson 5. In lesson 5, bab 5. Baik, my students. Kali ini, di pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan aktivitas pembelajaran bahasa Inggris kita. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan exercise lagi, alhamdulillah sudah mahir semuanya. Mudah-mudahan tidak lupa lagi dalam pembelajaran bab 4 kemarin. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran melanjutkan di lesson 5 atau bab 5, yaitu fokus pada kata will versus going to. Will versus going to. Oke, my students, secara inti ya dan secara arti, will dan going to itu artinya sama. Will dan going to itu artinya sama, yaitu akan ya. Sama, memiliki arti yang sama, yaitu akan. Will, going to, akan ya. Namun ada perbedaan dalam hal penggunaan. Oke, pada will atau going to, secara garis besar, kata will ya, kata will bisa digunakan untuk lebih banyak kondisi ya. Jadi kata will itu yang sering kita dengar, bahkan sering kita gunakan. Jadi antara will dengan going to, walaupun artinya sama, tapi ternyata will itu sering kita ucapkan atau yang sering kita dengarkan. Nah, di sini kita akan lihat perbandingan dalam penggunaan will atau going to ya. Jadi silakan Anda sekalian simak dengan baik penjelasan Ustadz berikut ini. Baik, yang pertama kata will ya. Tadi artinya apa? Will, akan ya. Will itu bisa digunakan pada beberapa kondisi. Will bisa digunakan dalam beberapa kondisi ya. Di buku ada, tapi pakai bahasa Inggris ya. Di sini Ustadz akan terangkan beberapa poinnya dengan bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau di buku kurang komplit, silakan Anda semuanya simak baik-baik video yang Ustadz berikan ini. Jadi will itu digunakan pada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu dalam keputusan atau mengambil keputusan secara spontanitas ya. Spontanitas dengan cepat dan juga dalam hal yang darurat. Nah, biasanya will itu digunakan untuk situasi yang itu. For example, kita menggunakan kalimat yang ada kata will-nya ya. I am hungry. I am hungry. I will buy some food. I will buy some food today. Artinya apa? I am hungry. Saya lapar. I will buy some fruits today. Jadi saya lapar. Saya akan membeli beberapa makanan sekarang. Jadi kalau lapar, maka secara spontanitas, saya pengen beli makanan. Nah, jadi itu kita akan gunakan kata will. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kata will digunakan dalam hal janji, ya, janji atau promise. Jadi kalau kita mempunyai janji kepada seseorang atau kepada kawan kita,
kita bisa menggunakan will ya. For example, if I go to hometown next year ya. Contoh, if I go to hometown next year, I will visit Borobudur. I will visit Borobudur. Artinya apa? Jika saya pulang kampung ya, jika saya pergi ke kampung halamannya tahun depan, saya akan mengunjungi Borobudur. Jadi ada sebuah janji pada diri kita ataupun kepada orang lain yang kita berikan ataupun kita ajak ngobrol. Nah, itu janji kita kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Jadi kita bisa menggunakan kata will ya. Jelas ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, will digunakan juga saat kita akan memberikan pertolongan atau help, memberikan pertolongan. For example, if you want a job, ulangi, if you want a job, I will help you. Biasanya ini kata-kata ini dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang yang sudah bekerja, ayah kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Artinya apa? If you want a job, jika kamu menginginkan suatu pekerjaan, I will help you. Saya akan membantumu. Ya, baik kan? Minta kerja, kita bisa memberikan bantuan. Ya. Nah, itu kita bisa menggunakan kata will. Jadi untuk memberikan pertolongan atau bantuan. Dan yang keempat, yang terakhir, nih, kita bisa menggunakan will jika kita ingin menolak sesuatu. Jadi kata penolakan, ya. For example, I will not atau I won't. Jadi will not itu negatif, menandakan penolakan. Atau I won't. Jadi won't itu adalah singkatan dari will not. I will not go to a danger area. I will not go to danger area. Saya tidak akan pergi ke tempat yang berbahaya. Saya tidak mau, saya tidak akan ya. I will not, saya tidak akan pergi ke tempat yang berbahaya. Nah, jadi itu tadi catatan penggunaan will. Masih ingat ada berapa tadi yang saya sampaikan? Ada 4 ya. Will digunakan jika yang pertama sebagai pengambilan keputusan secara spontan atau secara cepat. Yang kedua, saat kita berjanji. Yang ketiga, saat kita hendak memberikan pertolongan. Dan yang keempat, saat kita akan menolak sesuatu. Ya, itu yang will. Nah, sekarang yang going to. Perhatikan. Untuk yang going to, ini ada dua kategori. Ya, kapan kita menggunakan going to? Yang pertama, jika kita memiliki rencana di masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang itu bisa berupa tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan esok hari. Bahkan esok hari, bahkan nanti beberapa jam yang akan datang. Nah, itu namanya masa depan atau future ya, future, masa yang akan datang. Maka kita bisa menggunakan going to. Jadi ada going to. Oke, perhatikan. For example, yang pertama kita bisa menggunakan going to adalah jika kita akan memiliki rencana di masa yang akan datang. For example, ada 2 orang. Yang pertama Adi ya. Ini bentuknya adalah conversation, percakapan. Yang pertama orangnya adalah Adi. Adi berkata kepada Tina, "Tina, what is your plan for the semester break?" What is your plan ya for the semester break? Artinya apa? Tina ya. Jadi Adi bertanya kepada Tina, "Tina, apa rencanamu pada liburan semester nanti?" Ya. Apa rencanamu pada liburan semester nanti? Ya, kemudian Adi menjawab, "I am
am going to traveling. Ulang. I am going to, ya, menggunakan going to. I am going to traveling with my family to Bintan Island. Jadi kata adik, saya akan pergi memanfaatkan liburan semesternya. Pergi kemana? Ke Pulau Bintan. Bisa ke Lagoy, ya, bisa ke kolam renang raksasa, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah penggunaan going to. Penggunaan going to yang kedua adalah jika kita akan menggunakannya pada tanda-tanda, ya. Jadi ada tanda-tanda, suatu tanda atau bisa dikatakan gejala alam, ya. For example, kita melihat hari ini mendung, ya. Kita melihat hari ini sudah mendung, berarti tandanya apa? Akan turun hujan, betul ya. Jadi for example, today I see the sky very cloudy. I see, ya, today I see the sky very cloudy. It is, ya, it will be rain, ya. I think it going to, ya. I think it is going to, ada it is, ya. It is going to rain. Ulang lagi ya. Nanti Ustaz akan sampaikan kata-katanya, nanti ada ya. Perhatikan, pakai going to dengan menggunakan tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda alam. For example, jadi ya. Hari ini kelihatan mendung, langitnya berarti mau hujan. Apa bahasa Inggrisnya? Today I see the sky very cloudy. Cloudy, mendung ya. I think, ya. Jadi pakai perkiraan ya. Tanda-tandanya soalnya. I think it is going to rain. It is going to rain. Ini akan hujan. Jadi itu tanda-tanda dari jadi itu adalah perbedaan penggunaan will dan going to. Sangat mudah, gampang sekali. Yang penting tugasnya Ananda semuanya hafalkan dulu. Tadi ada 4 syaratnya will, ya, penggunaannya apa saja. Kemudian syaratnya daripada going to juga sebutkan, ada 2. Nah, nanti di akhir video ini Ustadz akan berikan evaluasi atau latihannya. Itu ya. Silakan Anda semuanya belajar dulu, bisa dibuka dulu di buku paket. Nanti setelah itu Ustadz akan berikan latihan. Simak baik-baik videonya, jangan dipotong-potong ya. I think that's all. Thank you very much. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.